I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum pidana. Hukum pidana termasuk hukum publik karena mengatur antara masyarakat dengan negara. Hukum adalah aturan, sedangkan pidana adalah sanksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum pidana itu merupakan adanya suatu aturan yang dimana jika dilanggar mendapatkan sanksi. Steinman mengatakan salah satu dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu harus adanya perbuatan. Metzger mengatakan hukum pidana itu merupakan aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Sedangkan menurut saya, hukum pidana itu merupakan suatu kumpulan aturan hukum atau hukum yang mengatur pelanggaran dan menimbulkan suatu akibat berupa pidana. Adapun perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, yang dimana pelanggaran terdiri dari 1 poin dan kejahatan itu terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama itu regulasi atau unsur positif, dan poin kedua itu reaksi masyarakat. Dari kedua poin tersebut kita dapat membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Contohnya seperti menerobos lampu merah, maka itu disebut dengan pelanggaran. Mengapa? Karena menerobos lampu merah itu hanya masuk pada poin pertama, yaitu regulasi atau unsur positif. Mengapa tidak masuk pada poin kedua? Karena menerobos lampu merah itu masyarakat akan biasa-biasa saja ketika melihat seorang menerobos lampu merah. Adapun perbedaan antara hukum pidana dengan hukum publik, yaitu hukum pidana atau publik yaitu melibatkan kepentingan umum, contohnya seperti kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, korupsi, pemalsuan dokumen, dan pemerasan. Dan hukum perdata yaitu mengatur perseorangan satu dengan perseorangan yang lain, contohnya seperti masalah warisan, perceraian, sengketa lahan tanah, perebutan hak asuh anak. Fungsi hukum pidana yaitu untuk menciptakan suasana yang tertib, damai, dan sejahtera. Tujuan hukum pidana yaitu bertujuan untuk mencari kebenaran material atau kebenaran sesungguhnya atau sebenarnya, yang dimana di tahap paling penting adalah pembuktian. 3 teori yang membenarkan penjatuhan pidana yaitu yang pertama, absolut atau mutlak, yaitu suatu perbuatan yang pasti akan ada balasannya. Yang kedua, teori relatif, yaitu merupakan suatu kemanfaatan, apakah hukum mendapat kemanfaatan atau feedback yang dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu teori gabungan. Yang dimaksud teori gabungan yaitu gabungan teori absolut dan relatif, yaitu memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adapun delik, kata delik berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan delictum, yaitu suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut para pakar, delik itu diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Delik terbagi menjadi 2, yaitu delik aktif dan delik pasif. Yang dimaksud dengan delik aktif yaitu perbuatan yang nyata seperti mencekik, menusuk pisau, dan yang dimaksud dengan delik pasif yaitu perbuatan yang tidak melakukan. Adapun macam-macam delik yaitu yang pertama delik formil, yaitu delik yang diketahui selesai kalau sudah terjadi 1 atau 2 perbuatan. Contohnya seperti percobaan pembunuhan. Yang kedua yaitu delik material.
Delik material yaitu delik yang dikatakan selesai jika ada akibat yang ditimbulkan seperti pembunuhan. Yang ketiga, delik aduan yaitu delik yang dimana yang bisa melaporkan hanya korban saja seperti pemerkosaan. Yang keempat yaitu delik biasa. Yang dimaksud dengan delik biasa yaitu semua orang bisa melaporkan seperti pencurian, perampokan. Yang kelima yaitu delik umum, yaitu delik yang dapat dituntut dengan syarat dari orang yang diragukan. Yang keenam, delik sengaja. Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja atau yang mengandung niat. Yang ketujuh, delik tidak sengaja. Sedangkan yang dimaksud dengan delik yang tidak sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak ada unsur niat. Yang kedelapan yaitu delik khusus, yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.